Halo teman-teman sekalian, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini saya ingin mengajak kalian untuk duduk sejenak. Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih personal, lebih dalam, dan mungkin lebih menyakitkan bagi banyak dari kita. Kita akan berbicara tentang pola. Pernahkah kalian merasa seperti sedang berjalan di atas treadmill? Kalian berlari, berkeringat, berusaha keras, tetapi posisi kalian tidak pernah berubah. Atau lebih buruk lagi, kalian merasa sedang berputar-putar di labirin yang sama, menabrak dinding yang sama, merasakan sakit yang sama, hanya dengan wajah-wajah yang berbeda. Dalam konteks hubungan, fenomena ini sering kita sebut sebagai toxic relationship. Tapi, apa yang jarang kita sadari adalah bahwa racun dalam hubungan tersebut seringkali bukan berasal dari pasangan kita saat ini saja. Racun itu sudah ada di dalam sistem kita jauh sebelum kita bertemu dengan mereka. Racun itu diwariskan, bukan melalui genetik DNA, melainkan melalui kebiasaan, melalui diam, dan melalui pengulangan tanpa sadar. Dalam video ini, kita akan mencoba membongkar mekanisme keterikatan tersebut. Pertanyaannya, mengapa kita kembali ke tempat yang sama meski kita tahu hasilnya tak pernah berbeda? Dan yang lebih penting, bagaimana cara memutus rantai tersebut? Mari kita coba mulai dengan memahami akar dari pola ini, keluarga. Keluarga adalah sekolah pertama kita tentang cinta. Di sanalah kita belajar apa artinya cinta, apa artinya dihargai, dan apa artinya aman. Namun, bagi banyak orang, keluarga juga menjadi tempat di mana kita belajar bahwa cinta itu bersyarat, bahwa cinta harus diperjuangkan dengan pengorbanan diri, bahwa diam adalah bentuk kedamaian, bahwa teriakan adalah bentuk perhatian. Bayangkan seorang anak yang tumbuh di rumah di mana ayahnya selalu marah-marah jika ada hal kecil yang tidak sesuai ekspektasinya. Anak itu belajar bahwa kemarahan adalah respons normal terhadap ketidaksempurnaan. Ia belajar untuk mengecilkan dirinya, untuk tidak bersuara agar tidak memicu keledakan tersebut. Ia belajar bahwa cintanya kepada ayah bergantung pada seberapa baik ia bisa membaca suasana dan menghindari konflik. Sekarang, fast forward 20 tahun kemudian. Anak itu telah dewasa. Ia masuk ke dalam sebuah hubungan romantis. Pasangannya memiliki temperamen yang mirip dengan ayahnya. Setiap kali pasangannya mulai naik darah, tubuh anak itu yang kini sudah dewasa secara otomatis masuk ke mode bertahan. Ia mengecilkan diri. Ia meminta maaf meskipun ia tidak salah. Ia berusaha memperbaiki suasana dengan mengorbankan kebutuhannya sendiri. Apakah ia sadar bahwa ia sedang mengulangi dinamika masa kecilnya? Mungkin tidak. Baginya ini terasa normal. Ini terasa familiar. Otak manusia secara evolusioner cenderung mencari kepastian daripada kebahagiaan. Familiaritas bahkan jika itu menyakitkan, terasa lebih aman daripada ketidaktahuan. Jadi, ia tetap tinggal, ia tetap bertahan karena baginya itulah cinta. Ini adalah inti dari toxic relationship yang dia wariskan. Kita tidak memilih pasangan yang menyakiti kita karena kita masokis. Kita memilih mereka karena dinamika mereka resonate dengan luka lama kita yang belum sembuh. Kita tertarik pada mereka karena mereka menawarkan kesempatan secara tidak sadar untuk memperbaiki masa lalu. Kita berpikir, jika aku bisa membuat dia mencintai aku dengan benar, maka aku akhirnya akan membuktikan bahwa aku layak dicintai. Seolah-olah dengan menyembuhkan pasangan ini, kita juga menyembuhkan anak kecil di dalam diri kita yang dulu ditolak atau diabaikan. Tapi masalahnya, kita tidak bisa menyembuhkan orang lain untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Dan seringkali, upaya kita justru menjebak kita lebih dalam. Dinamika ini tidak hanya terjadi dalam hubungan romantis. Ia juga terjadi dalam hubungan kita dengan orang tua kita sendiri, dengan saudara kandung, dan bahkan dengan rekan kerja. Pola komunikasi yang rusak, batas-batas yang kabur, dan ekspektasi yang tidak realistis
seringkali diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, seperti estafet yang tidak pernah diminta untuk dipegang. Salah satu mekanisme paling kuat yang menjaga pola ini tetap hidup adalah diam. Dalam banyak budaya, termasuk budaya kita, diam dianggap sebagai kebijaksanaan. Jangan buat ribut. Sabar aja. Itu kan orang tua kamu. Kalimat-kalimat ini, meski terdengar bijak, seringkali berfungsi sebagai alat pembungkaman. Mereka mengajarkan kita untuk menekan emosi, untuk mengabaikan rasa sakit, dan untuk menerima ketidakadilan sebagai bagian dari takdir. Ketika kita diajarkan untuk diam terhadap ketidaknyamanan di rumah, kita kehilangan kemampuan untuk mengenali batas-batas kita. Kita tidak belajar bagaimana mengatakan tidak. Kita tidak belajar bagaimana menuntut perlakuan yang adil. Akibatnya, ketika kita dewasa, kita menjadi mudah dimanipulasi. Kita menjadi magnet bagi orang-orang yang suka mengambil keuntungan dari kebaikan dan kepasrahan kita. Lalu, bagaimana cara keluar dari siklus ini? Jawabannya tidak sederhana putus saja atau lupakan saja. Memutus rantai toksisitas membutuhkan lebih dari sekedar keberanian. Ia memerlukan pengakuan. Pengakuan bahwa apa yang kita alami bukanlah norma. Pengakuan bahwa kita berhak atas perlakuan yang lebih baik. Dan yang paling sulit, pengakuan bahwa cinta tidak selalu berarti bertahan. Banyak dari kita terjebak dalam narasi bahwa cinta sejati adalah tentang pengorbanan tanpa batas. Bahwa jika kita benar-benar mencintai seseorang, kita akan menerima segala kekurangan mereka, termasuk perilaku merusak mereka. Narasi ini berbahaya. Ia mengubah cinta menjadi penjara. Cinta yang sehat bukanlah tentang bertahan dalam badai sendirian. Cinta yang sehat adalah tentang membangun kapal bersama-sama. Jika pasanganmu terus-menerus melubangi kapalmu, sementara kamu sibuk memompa air keluar, itu bukan cinta. Itu adalah penyiksaan emosional. Memutuskan rantai berarti berani menghadapi ketidaknyamanan. Artinya, kita harus siap untuk dituduh sebagai anak durhaka jika kita menetapkan batas dengan orang tua. Artinya, kita harus siap untuk ditinggalkan oleh pasangan yang tidak mau berubah. Artinya, kita harus siap untuk merasa kesepian di awal proses, karena kita sedang membersihkan ruang hidup kita dari energi-energi yang selama ini menguras kita. Proses ini juga melibatkan reparenting diri sendiri. Kita harus menjadi orang tua bagi diri kita sendiri yang tidak pernah kita miliki. Kita harus belajar memvalidasi perasaan kita sendiri. Kita harus belajar berkata, apa yang kamu rasakan itu valid. Kamu berhak marah. Kamu berhak untuk didengar. Ini adalah pekerjaan berat. Ini bukan proses semalam. Akan ada hari-hari di mana kita merasa gagal. Akan ada momen di mana kita tergoda untuk kembali ke pola lama karena itu terasa lebih mudah. Tapi, setiap kali kita memilih untuk menghormati batas kita, setiap kali kita memilih untuk tidak terlibat dalam drama yang tidak produktif, kita sedang menulis ulang skrip kehidupan kita. Kita sedang memutuskan warisan toksisitas itu. Kita sedang memutuskan warisan toksisitas itu. Kita sedang mengatakan cukup. Rantai ini berhenti di sini. Dan tahukah kalian apa yang indah dari proses ini? Ketika kita berhasil memutus pola ini dalam diri kita tidak hanya menyelamatkan diri kita sendiri. Kita juga menyelamatkan generasi selanjutnya. Anak-anak kita atau kemerdekaan kita atau adik-adik kita akan melihat contoh baru. Mereka akan melihat bahwa cinta bisa berarti saling menghormati. Mereka akan melihat bahwa konflik bisa diselesaikan dengan komunikasi, bukan dengan kekerasan atau diam. Mereka akan belajar bahwa mereka berharga, bukan karena apa yang mereka berikan, tapi karena siapa mereka. Jadi, jika kalian saat ini merasa terjebak dalam pola yang berulang, ketahuilah bahwa kalian tidak sendirian. Ribuan, jutaan orang yang mengalami hal yang sama. Rasa bingung, rasa sakit, dan rasa takut itu wajar. Tapi jangan biarkan rasa takut itu menghentikan kalian untuk mencari kebebasan. Mulailah dengan kesadaran. Amati pola-pola dalam hidup kalian. Di mana kalian merasa kelelahan secara emosional?
di mana kalian merasa suara kalian tidak didengar? Siapa orang-orang yang membuat kalian merasa kecil? Setelah menyadari, mulailah dengan langkah-langkah kecil. Tetapkan satu batas kecil. Katakan tidak pada satu permintaan yang tidak nyaman. Luangkan waktu untuk diri sendiri tanpa rasa bersalah. Cari dukungan, apakah itu dari teman, terapis, atau komunitas yang memahami perjalanan ini. Ingatlah, memutus rantai bukan berarti memutuskan kasih sayang. Kita masih bisa mencintai orang tua kita, pasangan kita, atau keluarga kita sambil menolak perilaku merusak mereka. Kita bisa mencintai mereka dari jarak yang aman. Kita bisa mendoakan kebaikan mereka tanpa harus menjadi korban dari kebodohan mereka. Cinta sejati membebaskan. Ia tidak mengikat. Ia tidak menyakiti. Ia tidak meminta kita untuk kehilangan jati diri kita. Jika suatu hubungan membuat kalian kehilangan diri kalian sendiri, tanyakan pada diri kalian, apakah ini cinta? Atau apakah ini keterikatan yang beracun? Pola yang berulang adalah catatan tenang tentang perjalanan ini. Ia bukan teriakan kemarahan, melainkan bisikan kebenaran. Ia mengingatkan kita bahwa kita punya pilihan. Kita tidak harus menjadi korban dari sejarah keluarga kita. Kita bisa menjadi pencipta dari masa depan kita sendiri. Terima kasih telah mendengarkan. Jika video ini menyentuh hati kalian, atau jika kalian merasa terhubung dengan cerita ini, silahkan bagikan kepada seseorang yang mungkin membutuhkan. Kadang-kadang, mengetahui bahwa kita tidak sendirian adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kalian ingin mendukung channel ini. Saya ingin mendengar cerita kalian di kolom komentar. Apakah kalian pernah merasakan pola yang berulang dalam hidup kalian? Bagaimana cara kalian mengatasinya? Mari kita berbagi dan saling menguatkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kuat, tetap sadar, dan tetaplah mencintai diri kalian sendiri. Karena pada akhirnya, hubungan terpenting yang akan kalian miliki seumur hidup adalah hubungan dengan diri kalian sendiri. Jaga itu dengan baik. Salam hangat.